Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan diberikan segala kebaikan insyaallah. Oke, jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita mistis untuk Anda. Kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Kelam Jumat Kliwon. Bagi umat muslim, hari Jumat merupakan ladang untuk menambah amalan menuju surga. Tapi bagi masyarakat Jawa, itu adalah hari keramat, terutama malam Jumat Kliwon. Orang Jawa percaya bahwa di malam Jumat Kliwon merupakan waktu gerbang gaib melonggar, sehingga menyebabkan makhluk-makhluk tak kasat mata yang disebut orang sebagai setan, jin, demit, dan banyak nama lainnya berkeliaran dengan bebas untuk mencari mangsa. Kepercayaan negatif pada malam Jumat Kliwon telah turun-temurun diwariskan. Bahkan di masa lalu, ketakutan pada malam Jumat Kliwon menjadi aturan tak tertulis untuk tidak keluar rumah sembarangan di malam Jumat Kliwon. Orang-orang tua akan berteriak, tak segan mengurung serta menyambit anak-anak mereka dengan rotan apabila ada yang masih nekat keluar rumah. Sekitar 1970-an, di tanah Kesultanan Yogyakarta, Warsinah, bocah perempuan yang duduk di bangku sekolah dasar merasa heran ketika satu persatu temannya berhenti berangkat ke sekolah. Suatu hari ia bertemu Wiji, teman satu sekolah yang juga anak kampung sebelah. Biasanya mereka berdua bersama 3 anak lainnya berangkat bersama-sama. Kala itu sekolah memang bukan prioritas. Yang punya duit atau anak rajin saja yang mau sekolah. Berangkat pun sesampainya saja, pakai pakaian seadanya, sepatu, tas. Warsinah juga teman-temannya biasa nyeker, menenteng tas kresek berisi lembaran kertas bekas bungkus tempe dan sebatang pensil seukuran jempol tangan. Warsinah memang tergolong anak rajin. Ia bahkan rela berangkat jalan kaki hampir 5 km. Waktu itu yang mampu beli sepeda cuma bapak ibu guru. "Kau tidak berangkat sekolah, Ci?" tanya Warsinah. "Mamaku bilang tidak usah lagi sekolah," jawab Wiji pelan. Amin juga absen akhir-akhir ini. Di sekolah tinggal aku, Badrun sama Roro. "Kasihan Pak Jasim, jauh-jauh nyepeda dari kota ke Prambanan," Warsinah melanjutkan. Wiji terdiam, agaknya Warsinah tahu penyebab 2 temannya absen. "Kau takut jadi wadal?" tebak Warsinah tepat. Wiji mengangguk pelan. "Iya, baru-baru ini memang ada jembatan Keranggenan yang baru selesai dibangun. Katanya dulu bekas jembatan yang hancur waktu Nippon menjajah Indonesia. Kalau mau sampai ke sekolah lebih cepat bisa pakai jembatan itu. Tapi bagi orang awam, terutama orang kampung seperti Wiji dan yang lainnya, itu merupakan hal tabu. Ya, bagi mereka tempat-tempat yang baru dibangun sama saja dengan tempat terlarang yang mesti meminta izin jika ingin lewat. Penduduk terlalu takut untuk lewat, takut jadi wadal kalau sembarangan lewat. "Kau tidak takut, War?" tanya Wiji sejurus kemudian. Warsinah memutar matanya heran. Ia bukannya tidak takut, tapi ia hanya berpikir logis saja. "Kau yang aneh. Padahal biasanya juga lewat alas, lewat makam juga. Buat apa takut sama jembatan?" "Kau belum dengar ya?" Wiji membisik pelan, menyeretnya ke gubuk tengah sawah, markas kumpul mereka. Warsinah yang sedikit penasaran menurut saja, menunggu Wiji melanjutkan ceritanya. "Jembatan itu bekas buatan Belanda. Nippon menghancurkannya waktu menjajah ke sini." Warsinah sudah sering mendengar itu sebelumnya. "Kau tahu sudah berapa banyak wadal yang jatuh dari sana?" "Tak mungkin. Jembatan itu sudah lama jadi tumpukan batu dan baru selesai dibangun saat ini,"
Mana bisa itu jadi tempat pesugihan? Bukan karena ilmu hitam, santet ataupun pesugihan. Kau tahu kan, padeku sudah lama mati. Baru-baru ini aku tahu dari mama, dia mati jadi wadal jembatan Keranggenan yang dulu lebih dikenal dengan jembatan Wil 3. Warsinah mendengarkan sampai akhir kisah tragis itu. Penduduk yang tinggal di sekitar jembatan dipaksa membangunnya waktu itu, termasuk juga Pak Dewiji yang kala itu masih berusia 15 tahun. Mereka yang membangun semua tidak paham pertukangan, tidak paham arsitektur, dan dipaksa kerja rodi. Berkali-kali jembatan hampir rubuh karena minimnya pengetahuan tentang konstruksi. Dan ketika mereka bertanya bagaimana cara membangun jembatan yang baik, para prajurit Belanda cuma menunjuk kepala mereka dan berkata, "Gunakan ini." Dalam bahasa Belanda, para pekerja itu patuh dalam ketakutan. Masih dilanda kebingungan dengan maksud prajurit itu, para pekerja itu menafsirkan maksud perkataan prajurit secara harfiah. Mereka memenggal kepala sanak keluarga, saudara, siapapun yang mereka kenal untuk dijadikan wadal agar jembatan dapat berdiri kokoh. Semenjak itu, jembatan dibangun dengan mengorbankan kepala penduduk. Tak terhitung berapa banyak dari mereka yang tewas karena kesalahan pemahaman itu. Kisah itu kemudian berkembang di kalangan penduduk yang percaya bahwa tragedi itu bermula di malam Jumat Kliwon. Tak sampai situ saja, jangan lupakan korban kerja rodi yang tewas karena dipaksa bekerja dalam kelaparan dan tanpa upah. Ditambah mereka yang berkorban untuk mempertahankan jembatan dari serangan Nippon, dan mayatnya hancur tak berbentuk akibat ledakan yang juga menghancurkan jembatan. Pak Deku juga mati di jembatan itu, dipaksa bekerja, menjadi prajurit, terkubur bersama puing-puing jembatan saat mempertahankannya dari serangan Nippon. Wiji melanjutkan kisahnya, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Tempat itu cuma petaka. Pemerintah bodoh itu tak tahu apa-apa. Pembangunan apanya? Yang ada, habis kita bakal jadi wadal. Kau tak akan heran jika menemukan tumpukan tengkorak di sekeliling jembatan itu. Warsinah hampir memuntahkan isi perutnya yang kosong setelah mendengar cerita Wiji. Dia memang sudah beberapa kali lewat jembatan itu setelah resmi selesai dan difungsikan untuk umum. Dia tahu semua hal peninggalan penjajah pasti menyimpan hal-hal buruk, tapi ia tak berpikir sampai sejauh itu. Setelah mendengar kisah Wiji, keberaniannya mulai memudar. Mungkin Warsinah tak akan berani menginjakkan kaki ke jembatan Keranggenan lagi. Lalu, bagaimana sekolahmu? Kau masih bisa lewat jalan yang dulu? Ayo, kita berangkat bersama-sama lagi. Tidak bisa. Wiji seperti masih memendam sesuatu. Apa kau sudah dengar kabar Amin? Amin? Tidak. Dia juga absen akhir-akhir ini. Kenapa dengan Amin? Amin menghilang tepat saat dia berangkat sekolah dan melewati alas gung pada Jumat lalu. Dan ia ditemukan tewas tak jauh dari sana. Jasadnya tertimpa pohon tumbang. Menurut bapak, ia sudah ditandai. Jumat lalu itu Jumat Kliwon. Apa? Tidak, bagaimana bisa? Warsinah tak habis pikir. Kau tahu apa yang lebih mengenaskan? Warsinah menunggu Wiji melanjutkan kisahnya dengan takut-takut. Wiji meneguk ludahnya sebelum melanjutkan. Jasad Amin ditemukan tanpa kepala. Dicari kemanapun tidak ditemukan. Wiji meremas kepalanya frustasi. Kau tahu, dia masih satu keturunan Simbah Buyut denganku kan? Sudah bukan rahasia umum bahwa simbahku punya aji-aji yang membuatnya punya ilmu kebal dari serangan apapun. Cerita dia masih selamat setelah diberondong peluru tentara Belanda sudah menjadi kebanggaan di keluarga besarku. Tapi sebagai ganti dari ilmu itu,
anak keturunannya harus siap-siap dijadikan bayaran. Itu tidak adil. Tega sekali simbahmu. Lalu, jika Simbah Buyut tidak punya ilmu itu, mana bisa dia hidup? Mana bisa Simbah, bapakku, aku dan Amin juga lahir di dunia ini? Wiji berteriak di depanku, meluapkan emosinya. Wiji, jangan bilang kau juga. Belum, tapi mungkin saja aku selanjutnya. Kata bapak, bahkan 7 turunan pun belum tentu bayaran itu akan berakhir. Wiji meremas rambutnya frustasi. Aku sudah tak peduli lagi. Sekolah, pak guru, teman-teman, masa bodoh dengan mereka. Aku terlalu takut kenapa semua ini terjadi pada keluargaku. Warsinah tak tahu harus berbuat apa. 2 temannya mengalami masa-masa sulit dan ia tak bisa berbuat apapun. Semua itu terjadi karena masa lalu, sisi kelam yang selalu terjadi di Jumat Kliwon. Kepercayaan tak berdasar itu pada akhirnya hanya membawa petaka. Warsinah dan teman-temannya pun telah termakan omongan leluhur dan hanya menjadi bidak tak bersalah yang dikorbankan tanpa tahu apapun. Sekolah yang memang sepi pada awalnya kini menjadi semakin sepi lagi setelah absennya Amin, Wiji, lalu Warsinah karena terlalu takut untuk kembali. Berbeda dengan Badrun dan Roro yang rumahnya lumayan dekat dengan sekolah dan tak harus melewati alas maupun jembatan. Ya, pada masa itu sekolah memang bukan prioritas. Selama masih hidup dan bisa cari makan, kenapa harus susah-susah sekolah? Warsinah merasa bersalah pada Pak Jasim, satu-satunya guru yang aktif mengajar di sekolahnya. Tapi ketakutan itu lebih besar dari rasa bersalahnya. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa untuk berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita mistis terbaru setiap harinya dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.